Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini ada requestan baru dari teman kita ya. Bang, kulkas saya 2 pintu pada bagian bawah tidak dingin. Dan setelah diganti defrost itu masih tidak mau dingin Bang di bagian bawah. Solusinya bagaimana? Nah, yang perlu kalian cek ya, jadi kalau misalkan di bagian bawah itu tidak dingin, bukan hanya dari defrost saja ya, ada banyak rangkaian sistem kelistrikan yang terhubung dengan defrost, dimulai dari timer ataupun heater ataupun juga ada di bagian fuse. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara memastikan kerusakan pada kulkas 2 pintu, terutama di bagian kelistrikan. Nah, biasanya kalau misalkan di bagian sistem kelistrikan kulkas 2 pintu itu mengalami kerusakan, biasanya itu ditandai dengan gumpalan es ya, banyak bunga es yang menumpuk. Nah, kalau misalkan ada bunga es yang menumpuk seperti itu, nah otomatis untuk bagian freonnya itu masih normal ya. Kalian jangan langsung isi freon ataupun mengganti freon. Nah, kalau misalkan tumpukan bunga es banyak, itu nggak ada kaitannya dengan freon. Jadi yang kerusakannya itu di bagian kelistrikan. Nah, apabila kalau misalkan kulkas 2 pintu kalian itu tidak dingin, dan juga pada bagian pada bagian perpipaan ini tidak ada gumpalan es ataupun tidak ada bunga es. Nah, itu ada 2 kemungkinan, yaitu kulkas kalian mengalami freon habis ya, ataupun ada kebocoran. Dan yang kedua yaitu mengalami kebuntuan. Nah, kalau untuk mengetahui kulkas kalian itu mengalami kebuntuan, kalian bisa cek pada bagian sini. Nah, ini dari kapiler. Ini kan ada pipa kecil ya. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, di sini kan ada pipa kecil ataupun kapiler. Nah, biasanya kalau misalkan dalam kondisi kompresor hidup ya, itu di sini harusnya ada suara mendesis seperti ada angin ya. Nah, dari sini itu ada. Nah, kalau misalkan ada suara mendesis seperti itu, berarti sirkulasinya bagus, jadi tidak ada kebuntuan. Beda lagi kalau misalkan nggak ada suara sama sekali. Nah, itu bisa kita pastikan sistem perpipaan itu mengalami kebuntuan, dengan catatan kompresor hidup ya. Jadi kalian harus memastikan dulu kompresornya itu hidup. Lalu kalian cek pada bagian sistem kapiler di sini. Nah, ada banyak hal ya yang perlu kalian cek ketika kulkas itu pada bagian bawah tidak dingin. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan di sini ada bunga es dan juga pada bagian bawah tidak dingin. Nah, kalau misalkan kalian ada avometer, itu kalian jangan langsung lepas pada bagian defrostnya ini. Jadi kalian bisa potong tengah-tengahnya ini, biarkan dia itu tertutup oleh bunga es. Nah, lalu kalian bisa cek pada bagian dua kabel ini. Nah, 2 kabel ini kalian bisa cek, kalian bisa potong menggunakan avo. Kalau misalkan pada saat ada bunga es, tertutup bunga es di bagian defrost ini kalian ukur, nah ini bisa connect. Nah, itu artinya defrost kalian aman aja. Jadi nggak perlu ganti defrost. Beda lagi kalau misalkan posisi tertutup bunga es dan kalian cek pada bagian defrostnya ini tidak terhubung. Nah, itu bisa kita pastikan kalian harus mengganti defrost. Nah, selanjutnya yang menyebabkan pada bagian bawah itu tidak dingin ada hal lain juga, yaitu pada bagian fan-nya. Nah, ini juga yang mengatur airflow-nya ya. Jadi yang mengatur hembusan angin yang di bawah. Nah, kalian bisa pastikan pada bagian kipasnya ini putarannya enak, ataupun kalian bisa langsung mencobanya di 220 dengan catatan kipasnya ini yang 220 ya, bukan yang DC. Nah, kalian bisa dilihat. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Tuh di dalam itu ada tulisannya 220, 50 sampai 60. Kalau misalkan ada tulisan 220 seperti itu, kalian bisa langsung hubungkan. Kalian bisa potong di bagian ini.
dua jalur ini. Nah, kalian bisa langsung colokin ke sumber listrik, nggak masalah. Ataupun kalau kalian sayang ya, nggak mau potong, kalian bisa tusuk di bagian sini tuh. Nah, kalian bisa tusuk di bagian sini, langsung kalian colokin pada 220, langsung listrik, langsung kecolokan. Harusnya kalau misalkan kalian colokin kipas ini berputar ya. Kalau misalkan nggak berputar, nah kalian bisa ganti kipasnya atau fan-nya. Dan yang kedua, ini yang hal sepele juga, yang mungkin jarang orang ketahui ya. Nah, kebanyakan orang kalau pada bagian bawah itu tidak dingin, biasanya itu langsung di fullkan seperti ini. Nah, justru kalau misalkan kita fullkan seperti ini, itu, nah ini kelihatan ya. Nah, justru kalau misalkan kita fullkan, maka suplai angin yang di bawah itu semakin sedikit ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kita kecilin seperti ini. Nah, suplai angin yang ke bawah itu akan lebih banyak. Nah, yang perlu kalian pahami juga seperti itu. Nah, ini sama halnya seperti penutup ya teman-teman. Kalau misalkan kita besarin pada bagian pengaturan suhu tadi, ini bakalan semakin tertutup. Namun kalau misalkan kalian kecilin, nah itu hembusan yang ke bawah itu semakin terbuka lebar. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau misalkan kita besarin, bagian bawah semakin kecil suplai anginnya. Jadi sebelum kalian mengganti defrost ataupun heater ataupun timer, kalian bisa cek dulu di bagian ininya. Nah, selanjutnya ada hal ini juga. Ini juga mungkin juga orang jarang paham ya. Kalian bisa cek pada bagian pembuangan air. Pembuangan air itu ada di belakang kulkas nantinya ya. Nah, kalian bisa cek pada bagian pembuangan ini. Kalau misalkan pada bagian pembuangan air ataupun tandon di sini itu mengalami buntu ya. Nah, itu juga sama teman-teman. Itu akan menyebabkan pada bagian area bawah itu bakalan suplai anginnya itu bakalan kurang, karena nantinya ini di bagian sini ini bakalan ketutup ya, ketutup bunga es. Soalnya airnya tidak mau keluar. Nantinya semakin banyak di sini semakin meluber ya. Jadi kalian harus memastikan pada bagian pembuangan ini aman. Nah, untuk pembuangan ada di bagian sini. Kalau misalkan kalian itu mengalami kebuntuan ya untuk pembuangan, kalian bisa tusuk menggunakan apa aja, bisa menggunakan kawat ataupun apa aja, asalkan jangan sampai patah di dalam. Nah, itu beresiko. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk apa namanya defrost ini ya, biasanya itu ciri-cirinya itu kalau misalkan banyak embunan air di dalam, itu kalian bisa langsung ganti aja supaya lebih aman ya. Karena untuk defrost ini yang paling sering ya, yang paling sering mengalami kerusakan. Saya nggak bilang defrost jarang rusak, cuman yang paling sering itu memang di bagian defrost ini rusak. Dan selanjutnya juga di bagian heater. Nah, di bagian heater ini ya. Nah, untuk di bagian heater sendiri ini kan ada heater, jalur heater. Ini kan heater pipa ya, bukan yang kaca. Kalau yang kaca itu ada di bagian bawah. Kalau untuk LG itu kebanyakan yang pipa ya teman-teman, seperti ini. Kalau selain merek LG itu biasanya heater kaca, posisinya ada di bawah sini. Nah, itu kalian bisa ambil ataupun bisa kalian ambil jalurnya. Nah, ini kan jalurnya kan warna merah tuh. Dari heater kan warna merah satu, dan heaternya yang satu lagi yang ini satu. Nah, kalian bisa cabut. Nah, sama halnya cara mengetesnya sama halnya dengan mengetes kipas tadi. Jadi kalian bisa ambil, kalian bisa potong, lalu kalian bisa, kalau misalkan nggak ada AVO ya, kalian bisa langsung colokin ke 220. Nah, ini kalau misalkan, nah ini ada keterangannya ini 220 volt, berarti ini arus AC ya. Nah, tuh. Jadi kalian bisa menggunakan arus 220, kalian bisa colokin. Kalian bisa colokin sekitar 5 menit. Nanti kalian bisa cabut, kalian bisa rasakan di bagian perpipaan hangat atau tidak. Kalau untuk kaca itu jangan langsung dipegang karena panasnya itu panas banget ya untuk di bagian kaca. Yang penting kalian rasakan seperti ini aja, itu akan terasa hangat kalau untuk di bagian heater kaca. Kalau untuk di perpipaan ini heater pipa itu nggak terlalu panas ya, karena ada double di sini, ada juga pemanas yang menggunakan plat. Nah, ini seperti Magicom ya, kalau kalian tahu seperti Magicom. Nah, selanjutnya ada juga yang bertanya
Bang, punya saya kulkas 2 pintu ketika sudah mati, dia itu tidak mau hidup lagi. Dan kalau mau hidup lagi perlu saya putar pada bagian timernya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu ya teman-teman, kalian bisa ini ya, bisa ganti timernya. Itu kemungkinan timernya sudah macet, jadi kalian bisa ganti pada bagian timernya. Dan untuk timernya sendiri itu ada 2 macam ya, ada yang 13, ada yang 14. Nah, untuk mengetahui di timer kulkas itu menggunakan 14 atau 13, kalian bisa cek pada bagian nameplate-nya. Biasanya ada di bagian belakang ya untuk nameplate kulkas. Namun kalau untuk merek LG biasanya itu menggunakan 13, dan juga kalau untuk merek Sharp itu menggunakan 14. Namun ini hanya kebanyakan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau memastikan, kalian bisa cek pada bagian nameplate belakang itu menggunakan timer 14 ataupun 13. Nah, kalian bisa nantinya bisa ganti. Nah, ini kan udah kelihatan ya di bagian kacanya itu. Nanti akan kelihatan teman-teman kalau misalkan timernya itu berfungsi dengan baik, di bagian putaran ini akan berputar ya di dalam ini. Kalau misalkan dia nggak mau berputar, kalian tes 220. Kalau misalkan 13, kalian bisa cek menggunakan 220 13. Kalau misalkan 14, kalian bisa cek kasih arus 220 juga 14, sama halnya dengan kipas tadi. Nah, nantinya kalau misalkan kalian kasih setrum 1 sama 3, itu di sini akan berputar. Adapun juga yang sering saya temui, meskipun dia itu berputar tapi dia itu tidak mau pindah ya, tidak mau pindah ke kompresor. Makanya yang saya katakan ketika kompresor itu sudah mati, dia itu tidak mau pindah lagi ke kompresor. Nah, kalau kompresor mati kan otomatis dia itu pindah ke heater ya, jadi untuk mencairkan. Jadi kalau misalkan mau pindah lagi ke kompresor itu tidak mau. Nah, saran saya kalian bisa ganti timernya. Nah, oke, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.